Selamat datang di channel saya, di mana kita akan coba mengupas tuntas berbagai hal mistis dari sudut pandang logis. Keris. Saya yakin hampir semua orang, khususnya orang Indonesia, sudah tahu apa itu keris. Senjata tikam yang identik dengan bentuknya yang tidak simetris pada bagian pangkal dan bilah yang meliuk ini bahkan sudah diakui dunia sebagai senjata khas dari Indonesia yang terdaftar di UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia Non-Bendawi Manusia sejak tahun 2005. Pada kenyataannya, keris tidaklah hanya senjata dengan bentuk meliuk saja. Ada beberapa jenis keris yang tersebar bahkan sampai keluar dari wilayah Indonesia, semisal Malaysia, Brunei, Thailand, dan selatan Filipina. Adapun bentuk keris yang secara umum diketahui bentuknya meliuk, sebenarnya dimulai dari hitungan luk 1 yang berarti lurus. Lanjut luk berikutnya adalah luk 3, 5, 7, 9 dan seterusnya dengan mengikuti patokan jumlah luk ganjil sampai dengan luk 45. Pada masanya, keris difungsikan sebagai senjata dalam duel dan peperangan. Namun kini, keris beralih fungsi sebagai benda koleksi dan juga sebagai ageman yang sangat kental dengan nuansa mistik. Sudah tidak aneh banyak orang yang beranggapan bahwa keris memiliki daya magis yang kuat karena mengandung khodam di dalamnya. Dimulai dari keris yang bisa berdiri, keris yang bisa bergerak, bahkan keris yang bisa terbang melesat keluar dari warangkanya. Mereka anggap hal tersebut adalah kekuatan dari khodam keris tersebut. Namun tahukah Anda, tidak semua keris memiliki atau mengandung khodam. Keris tanpa khodam pun bisa berdiri, bergerak, dan terbang layaknya keris yang memang murni mengandung khodam. Bagaimana caranya? Keris berdiri sebenarnya ada dua jenis, yaitu keris yang murni berdiri dan keris yang bersandar. Namun pada umumnya, yang dianggap sebagai keris berdiri sebenarnya justru adalah keris yang bersandar. Mengapa disebut bersandar? Karena memang cara ini memerlukan media sandar. Umum dianggap berdiri padahal sebenarnya bersandar hanyalah masalah perspektif saja. Karena kata bersandar lebih didominasi dengan anggapan bahwa media sandaran lebih besar dari penyandar. Sedangkan pada keris sebaliknya, bilah keris sebagai penyandar lebih besar dari warangka yang digunakan sebagai media sandarnya, sehingga sepintas tidak seperti bersandar, melainkan berdiri. Dari yang lazim dipraktekkan adalah bersandar pada warangkanya, pada korek mancis, pada pegangan gelas, pada pinggiran piring, dan lain-lain. Bagaimana cara kerjanya? Sangat simpel. Yang dibutuhkan hanyalah ketekunan, ketelitian, fokus, dan tentu saja kesabaran. Apalagi jika Anda mencoba untuk pertama kali, akan sangat dibutuhkan kesabaran. Sama halnya dengan kita menaruh sendok pada gelas, maka sendok tersebut akan bersandar. Demikian pula sistem pada keris. Hanya saja media sandarnya lebih kecil atau pendek. Yang tentu saja semakin kecil media sandarnya akan semakin sulit juga untuk membuatnya bersandar. Yang paling mudah adalah dengan melakukannya di media yang kesat seperti karpet, nat sambungan lantai, dan lain-lain, sehingga ujung keris akan tercekat
dan kita hanya perlu mengatur media sandarnya secara perlahan sampai kita menemukan titik tumpu kecondongannya. Semakin berat media sandar akan semakin stabil sehingga tidak mudah bergeser oleh beban penyandar. Gunakan pemberat atau penahan media sandar jika kalah oleh beban penyandar. Bisa dengan asbak, poci, lemari, dinding maupun penahan lainnya. Jika kita sudah menemukan titik tumpu kecondongannya, selanjutnya kita hanya perlu mencari titik stabilnya saja. Sebagai tipsnya, mengatur titik tumpu dilakukan di bagian bawah. Tujuannya supaya lebih mudah untuk mencekat agar tidak jatuh. Sedangkan untuk mengatur titik stabilnya dilakukan dari atas, agar gerakannya bisa halus sehingga tidak merubah lagi posisi titik tumpu. Jika sudah menguasai dengan lancar, Anda bisa mencoba ke tahap yang lebih sulit. Misalnya mencoba dengan media sandar yang lainnya seperti gelas, korek, dan lain-lain. Atau mencoba di alas yang licin seperti kaca, dan lain-lain. Atau bisa juga mencoba dengan beban sandar yang lebih variatif, yang sekilas akan tampak seperti hal yang tidak mungkin. Selanjutnya adalah keris yang memang asli berdiri. Artinya, berdiri memang tidak memerlukan media sandar. Ada dua jenis keris yang berdiri, yaitu berdiri bilah dan berdiri deder atau gagang. Keris berdiri deder sebenarnya mudah saja. Kita hanya perlu meratakan bagian kepala deder sesuai dengan titik tumpu keris. Sedangkan untuk berdiri bilah, ini membutuhkan keris yang memang memiliki titik keseimbangan sempurna. Artinya, tidak semua keris bisa melakukannya. Kebanyakan keris jenis ini akan sengaja ditumpulkan pada bagian ujungnya atau diratakan pada bagian peksinya, sesuai dengan titik keseimbangannya. Namun jangan berharap ini mudah untuk dilakukan. Proses ini membutuhkan tingkat kesabaran yang ekstra, terutama untuk pemula. So, jika sudah paham dengan sistem kerjanya, bukan hanya keris saja yang bisa diberdirikan, tetapi benda lainnya pun bisa saja. Bahkan benda sederhana sehari-hari pun bisa. Sekian dulu pembahasan tentang keris yang berdiri. Akan kita lanjutkan pembahasan tentang keris yang bergerak dan melesat di video selanjutnya. So, tetap nantikan ya. Sederhana. Mohon dukung channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun.